Oke, huh. Oke guys, jadi kan aku ditagih-tagih mulu untuk opini. Kayak aku berasa kayak punya utang gitu di komen terus opininya ya opini sampai berkali-kali. Aduh, berapa sih? 10 kali lu pada DM mulu apa komen-komen opini. Kayak gini gue kayak berasa ada utang. Oh, kalau mau lihat opini, lihat di playlist YouTube lah, ada opini. Oke, nanti gue tunjukin. Oke, ini sekarang mana ya, aku tunjukin. Nah, ini sekarang ya guys. Nah, ini angka 5 ini kan si Mira Hayati, perolehan sementara. Angka 1 Mami Online dan angka 1 Fadel. Lalu untuk grup SS dan FS itu nilainya 5 ditambah 11 sama dengan 7. Dan nilainya kecil, jadi mereka lah pemenangnya. Kalau ini adalah grupnya NM, nilainya 5 adalah NM, nilainya 1 adalah Mail. Terus ada Yoke Hargono, nilainya 3, ya kan, warga negara Amerika. Nah lalu sekarang ada Togar Situmorang ya, seorang yang tahu hukum, kayak yang tahu hukum aja bisa masuk ya, yang mengerti hukum ya, mengenal hukum. Nah, dia nilainya 5 karena dia tahu hukum ya. Dan Doktif nilainya 5, tapi Doktif belum masuk. Jadi perolehan sementara nilai tinggi banget. Semakin tinggi nilai kamu semakin kalah karena tim kamu masuk penjara. Nah, untuk NM poinnya 14 ditambah Togar Situmorang masuk penjara. Dan sebentar lagi ditambah 5 poin lagi Doktif yang punya tim di Mabes. Ya kan, Doktif pernah ngomong kan di live kalau dia punya tim di Mabes. Ya, apalagi Doktif yang punya tim di Mabes, dia poinnya 5. Udah gitu. Ya, sejauh ini NM, poin grup NM yang masuk penjara udah total 14 poin. Dan untuk grup SS sampai sekarang hanya 7 poin. Jadi pemenangnya adalah grup SS sejauh ini. Yeay. Bentar lagi Doktif udah tersangka. Jadi kayaknya udah mustahil banget untuk grup NM mengejar kekalahannya, mengejar kekalahannya untuk mengalahkan grup SS. Itu sangat mustahil sekali. Oke, jadi setelah Doktif, siapa lagi? Togar udah masuk. Emma Warokat akan masuk. Emma Warokat mah nilainya nggak 5, dia mah nggak semahal itu. Lalu siapa lagi? Emma Warokat. Terus Putri Jembut. Oke guys, sekarang kalau misalkan kalian mau cari opini, karena kalian kan selalu kayak komen opini dong, nyai opini ngotot gitu, pengen opini. Kalau kalian mau ngeliat opini yang official, kalian ke playlist. Nah, diklik, lalu di situ semua ada opini gitu loh, ya kan? Playlist tuh opini. Nah itu ada tuh 53 video. Nah, dimulai dari terlama, opini yang terlama 4 tahun lalu. Nah, udah gitu aja, kalau mau opini klik playlist aja gitu. Ya, di situ semua opini dikumpulin dengan rapi. Ya, kalian DM kalian komen opini gitu loh. Karena kalau aku bisa bikin ya aku bikin. Kalau nggak ada waktu atau males aku nggak bikin. Nomor 1 ya, aku mau bahas. Oke guys, yang mau aku bahas nih adalah, jadi kalau menurut pendapat Nyai, nomor 1 tentang yoga. Ya, yoga. Giselle berkata kemarin pada live itu beberapa waktu lalu, Giselle berkata, ya yoga minta maaf. Orang ditangkap ya minta maaf, ya nggak jago lah. Apa maksudnya? Ya iyalah,
minta maaf pas ditangkap. Coba kalau nggak ditangkap lo nggak akan minta maaf, kata Gisel kayak gitu di live-nya. Dan mungkin ya iya ada benarnya ya, Yoke minta maaf karena atas perbuatannya karena ketangkep. Coba kalau nggak ketangkep nggak akan dia minta maaf. Ya mungkin ada benarnya kata Gisel. Terus menurut saya pribadi, kalau Yoke kalau bebas dalam 2 tahun aja Yoke sudah mampu membuat video sebanyak 681 video hanya dalam 2 tahun. Gila nggak? 681 video hanya dalam 2 tahun. Coba ya, itu tuh gila, tampilnya bener-bener nggak ada obat. Apotek tutup, nggak ada obat. Jadi menurut gue berdasarkan fakta ini, jika Yoke bebas, dia tidak akan bertobat. Jika dia bebas, dia akan masih koar-koar bikin video setiap hari live. Dan karena nggak ada bahan, akhirnya ya kan 681 video itu kan bahan banyak banget dong yang diomongin. Sekali live 2 jam, 1 jam. Nah berarti 681 video dalam tempo 2 tahun, berarti dia akan kembali ke seperti sedia kala. Akan koar-koar, dan koar-koar. Jadi menurut gue kalau dia lepas, dia akan sama saja. Menurut gue nggak akan ada perubahan. Pendapat gue itu nomor 1 tentang Yoke. Nah pendapat gue nomor 2 tentang Putri. Ya, dia sudah ganas banget kan berbulan-bulan lalu ya, sampai bilang, Fitri Salfitri, gue akan tebas kepala lu, sini lu koar-koar. Ternyata sekarang dia kicep ya. Apa yang menyebabkan dia kicep? Coba, kenapa dia diem gitu kayak kerupuk kena air gitu, melempem? Kenapa dia diem? Apakah perlu gue kumpulkan semua jejak digital Putri yang ganas? Fitri, gue tebas kepala lu, kayak jago banget gitu. Fitri andur, anak durhaka, koar-koar ya. Nomor 2 menurut Putri, Jimbo menurut gue nomor 2, lu koar-koar, anak durhaka ya. Gue heran ya, para ini si SDM rendah nomor 1 Putri Jembut. Oke, lu koar-koar andur, anak durhaka. Lo koar-koar berbulan-bulan. Gila. Ibaratnya Fitri gak ngomongan sama emaknya 4 tahun. Ya. Nah lu sama bapak lu 10 tahun berantem. Yang andur tuh kan sebenarnya siapa, yang 10 tahun apa yang 4 tahun? Coba gue tanya. Yang durhaka itu kan dia. Yang lebih parah gitu ibaratnya ya. Yang lebih parah ya. Lah ini kenapa ini SDM rendah ini kagak bisa berpikir dengan jernih? Oh gue yang berantem sama bapak gue 10 tahun kagak ngomongan. Anak mana yang 10 tahun kagak ngomong sama orang tuanya? Anak iblis. Tapi bisa-bisanya dia menunjukkan jarinya, kamu anak durhaka. Padahal dirinya sendiri adalah lebih parah. Ngerti gak sih lo, Say? Gue itu bener-bener heran. Ini otaknya SDM rendah ini di mana? Makanya kan gue bilang apa? Nikita Mirzani itu adalah magnet yang sangat kuat. Menarik-narik semua SDM rendah untuk melekat kepadanya. Semua SDM rendah menempel kepada Nikita Mirzani. Melekat. SDM rendah. Dia yang kagak ngomongan sama bapaknya 10 tahun. Ya. Anak setan apa itu, sama orang tua berantem 10 tahun. Tiba-tiba bisa-bisanya dia ngomong sama orang lain, lu anak durhaka. Lah, lihat
Apa kabar elu? Astagfirullah. Taruhlah si Fitri kagak ngomongan sama mamanya, berantem 4 tahunan ini belakangan. Itu pun karena diambil sama si Puji. Karena diambil gitu. Apa ibaratnya disandera. Ayo lu kasih gue modal usaha. Kalau enggak gue pakai emak lu nih buat gue fitnah gitu. Taruhlah si Fitri nggak ngomong 4 tahunan. Nah lu udah jauh banget. Astagfirullah Tuhan. Lu sendirilah yang nilai netizen. Apa sekarang si Putri Jimbo kicep? Kenapa lu kicep sekarang? Bukannya lo si paling jagoan? Lihat tuh storynya. Apa perlu gue bikin satu khusus untuk Putri Jembut? Anak Lurhaka Fitri Salfitri menopos birahi germo. Lu udah nyebut Fitri Salfitri, udah masang wajahnya bilang germo, yang katanya bisek juga ternyata pengecut lu, haha, makanya punya bapak biar dibelain. Kemarin lu nantangin, sekarang lu diem, kena mental kan lu pakai popok. Lu yang pakai popok soalnya udah uzur. Ya, lo sekarang gimana Putri Jembut? Kenapa story lo kagak ganas lagi? Kenapa? Gigi lo copot? Lu yang anak setan, berantem orang tua 10 tahun. Jadi Nyai bela Fitri Salfitri, gue sendiri, ingat gue sendiri, gue bebas merdeka, gue mau bahas siapa aja, gue nggak ada utang sama siapa aja, gue bebas ngomong. Teman-teman mohon doanya semoga besok hasil eksepsi dikabulkan. Terima kasih atas support dan kebaikan kalian selama ini. Oke guys, kabar Togar Situmorang ditahan Humas Polda Bali benar ya. Togar Situmorang tim Nikita Mirzani yang waktu di pengadilan bilang, abang masuk sini, katanya si NM, untuk suruh masuk ke ruangan pengadilan. Lihat nih, sekarang si Togar nilainya 5 karena dia adalah pakar hukum, tapi dia terjerat dengan hukum. Nah, jadi memberi poin memberatkan bagi NM ya. Sekarang tim NM poinnya 14. Togar Situmorang langsung kicap. Ini orang ada-ada aja. 2022 sakit leher dicekik sama kontol kuda. Ini orang parah. 2022 sakit gigi akibat hisap susunya sendiri. Lagian lo OOTD itu maksudnya apa? Biar kelihatan apa? Lo OOTD maksudnya apa gitu loh. Maksudnya apa sih? Untuk nunjukin kalau lo kaya raya gitu. Maksud OOTD itu apa? Lo kenapa tampil dengan fashion di penjara? OOTD lo harus keren. Lo ngomong gitu ke Reza Gladys. OOTD lo harus keren di pengadilan ketemu gue. Terus what the fuck, SDM rendah. Maksudnya apa OOTD harus keren? Kalau di pengadilan, kalau OOTD kita keren, terus kita akan menjadi yang paling benar gitu. Kalau OOTD-nya paling keren, berarti kitalah yang paling benar. Apa maksudnya apa sih? Masuk akalnya di mana? OOTD lo, pakaian lo, fashion lo harus keren, pakai tas mahal. Maksudnya apa? Yang lo ajak ngomong itu tahu hartanya langit di atas lo jauh gitu loh. Lo nantangin orang yang duitnya lebih banyak. Lo otaknya di mana sih emang? Ini keluarga keturunan Mawardi bin Rasyidin ini emang SDM rendah semua. Apa ya, pola pikirnya tuh dungu gitu loh, gagal paham. Tadi lo harus keren di pengadilan. What the fuck, kita di pengadilan tuh bahas kasus, pasal, kronologi, membedah kasus tuh. OOTD lo harus keren di pengadilan, Reza Gladys ya. Kalau lo ketemu gue di pengadilan, OOTD lo fashion lo harus keren. Like what the fuck bitch, shut the fuck up gitu loh. Inilah kalau
orang dungu mempunyai kepedean, ini hasilnya membuka mulut dengan kedunguan. Cuma modal pede doang, tapi isinya apa? What the fuck? What's the point gitu loh. Tujuannya apa? Di pengadilan kan membahas, bedah kasus, nggak ada hubungannya sama OTD. Ini contoh SDM rendah. Gimana loh? Jadi kan bajingan ketemu bajingan, tukang tidur ketemu tukang tidur, bajingan ketemu bajingan, kan cocok, ya kan? Bajingan seks ketemu bajingan seks, ya udah cocok ketemu. Bagi dia kan yang penting ganteng, ya kan? Apa ya? Meki yang bersahabat, Meki yang terbuka buat siapa saja, ya kan? Tidur sama siapa aja. Pasangan lesbongnya mana? Udah jenguk belum ke penjara? Ini pasangan lesbongnya ini, ya kan? Akhirnya dia sadar kali ya, apa dia pertanyaan gue nomor 1, dia mundur karena ada Tony Dedola, makanya ini cewek mundur dari My Baby Love pasangan lesbong. Dia ini mundur karena ada Tony segitiga Bermuda, Tony, NM, dia cewek ini My Baby. 1 karena Tony, atau kedua pasangan lesbongnya ini mundur karena dia sadar, wah gue cuma diporotin doang, porotin. Nah itu pertanyaan gue, dia mundur dari hubungan lesbong karena Tony atau karena dia sadar gue cuma diporotin doang? Itu pertanyaan gue. Nah yang pernah deket sama Yoke tuh harus jenguk si Yoke, bawa makanan, kasih uang ya, Olin. Kamu dulu pernah jalan-jalan sama Yoke, nginep satu hotel, satu kamar. Kamu jenguk si Yoke itu, yang pada teman-temannya jenguk lah. Kalau gue kan bukan temen Yoke, jenguk lah. Dia lagi itu tuh, lagi nggak bisa live, apalagi live ya kan hampir 700 video. Dia tuh udah kangen live IG ya, gimana itu. Oke, jadi tadi kan aku bahas nomor 1 si Yoke, nomor 2 si Putri Jembut. Nah Putri Jembut ini dulu itu dia itu kayak sepi IG-nya, terus dia ngeliat si Thalia Oki gitu, kayak dulu Thalia Oki terkenal, maksudnya lagi viral gitu. Dan dia tuh kayak kayak ngiler gitu. Terus si Thalia Oki ngepromosiin parfumnya gitu. Jadi dia demen gitu kalau viral-viral. Terus ngeliat Thalia Oki kayak promo-promo. Nah akhirnya dia tuh kayak kayak aduh gue kapan nih kayak gitu terkenal gitu. Nah akhirnya sekarang dia udah kecapean tuh. Dan sekarang dia udah bisa kayak promo, hai guys, ini aku rasanya enak banget, ini aku coba ya, ini adalah belilah di sini, kayak gitu, kayak berasa bintang iklan gitu. Jadi kayak merasa tuh IG-nya tuh kayak merasa TV-nya gitu loh. Jadi dia berasa masuk TV. Hai guys, ini belilah ini, kopi ini, hai guys, ini makanan ini, restoran ini. Jadi kayak udah berasa masuk TV gitu guys. Jadi kalau IG-nya rame kan dia kayak berasa penting gitulah guys. Oke guys, jadi kan Putri Jembut ini dulu ingin memasukkan NM ke penjara guys. Sampai bawa pengacara andalan dia, pengacara yang the one and only kekuatan dia, Maci Ahmad ya kan. Ya, inilah udah mereka berdua seperti itulah amplop dan perangko. Jadi kan dia ini bertemulah dengan musuh NM, ngobrol lah, mereka merencanakan lah bagaimana supaya NM masuk penjara kan, zaman dulu kan, ya kan. Nah inilah bukti pertemuan mereka, membahas bagaimana kita
memasukkan NM ke penjara, karena kan NM dulu pernah menyerang, memfitnah si Laura yang meninggal itu ya, yang mantan pacarnya Gaga. Nah dia itu kan sama Sally kan pendukung Gaga, pendukung Laura. Jadi mereka dendam sama NM gitu. Guys tuh si Gaga sama Laura. Nah Laura akhirnya udah meninggal gitu. Nah Laura pernah dikatain sama si NM. Jadi mereka tuh si Putri Jembut dendam sama NM. Ya, nah lihat nih kedekatan tuh. Chat terakhir Laura dengan Putri Jimbo. Ya kan, makanya di situ si Putri Jimbo dendam sama si NM karena sekarang si Laura meninggal akibat itu ya, akibat penyakitnya habis ketabrakan gitu. Laura anak keluhkan sesak dan asam lambung pada Putri Jimbo. Nah sekarang udah si Laura itu udah difitnah, dikatain sama si NM. Laura udah meninggal. Si Putri Jimbo malah mendukung NM ya. Nggak inget sama si perasaan si Laura ya. Dulu aja Laura masih ada loh ini. Sekarang udah lama mati Laura. Sekarang si Putri Jimbo malah mendukung NM. Tuh kan. Ya kan dulu mau penjarain NM. Sekarang berbalik malah mendukung NM. Dan ini satu hal penting yang mengganggu gue. Satu hal poin penting yang sangat mengganggu gue ya. Jadi lo udah gitu kan tadi yang seperti yang gue cerita. Dulu mau penjarain NM, sekarang nggak mau penjarain NM ya. Terus dulu ini yang sangat mengganggu dan mengganjal gua. Ini ya poin penting ya, yang sangat mengganjal gua adalah pertama kali Yoka masuk penjara, statement lu bilang lu sih Yoka bawa-bawa nama gara-gara sih Yoka sebut nama kan dia Sambo gitu, kayak bawa backingan dia kan Sambo gitu kan, karena ada kedekatan gitu. Nah pertama kali statement si Putri Jembut pas Yoka detik pertama masuk penjara, lu kan tolongin gue dong, gue digerebek nih, gue lagi berak, kata Yoka gitu kan. Putri kan Sambo gitu kan. Nah jadi nomor satu si Putri Jembut ngomongnya lu sih bawa nama jenderal gitu kan, alasannya. Makanya si Putri Jembut nggak mau bantuin Yoka detik pertama Yoka digerebek masuk penjara karena sebut-sebut nama Jenderal Sambo. Itu alasannya. Oke kan, gue tunggu tuh beberapa waktu bergulir, alasannya berubah lagi. Bergulir kedua, bilang anjing gue bersin. Abis gitu oke, itu alasan dia nggak mau bantuin. Terus yang kedua nggak mau bantuin Yoka. Terus alasan kedua, lu ngomongin gua gitu kan, lu ngomongin gue di belakang gitu kan. Si Putri Jembut dapet info dari si gerobak donat ini gerobak donat, lu ngomongin gue di belakang gitu kan, ibaratnya ngomongin yang nggak baik gitu kan, nusuk gue dari belakang, lu ngomongin gue lu ya dari belakang ya gitu. Nomor dua berubah lagi. Terus statement ketiganya berubah lagi, dia ngomong gini lagi, kalau si Uji ini ngambil duit lo Yoke, nih gue yang jamin. Live lagi,
Kalau si ini gerobak donat, si Puji ini ngambil duit lo sama paspor lo, duit lo, gue yang akan suruh si Puji kembaliin duit itu. Wah, keluar dia. Gue akan tanggung jawab. Gue akan tanggung jawab. Gue yang akan nyuruh. Kalau ada buktinya, kalau si gerobak donat ngambil duit lu puluhan juta, berapa puluhan juta ya? Puluhan juta apa ratusan? Kalau ada buktinya, duit lu diambil, gue yang tanggung jawab. Kalau paspor lu diambil, gue yang akan tanggung jawab. Gue yang akan ngomong ke Puji buat balikin duit lu. Mana Yoka buktinya? Kalau si gerobak donat ngambil duit lu. Gila lu, gila. Nah, itu ngomongnya kan. Udah gitu dikeluarin dong buktinya dong. Ya kan? Nomor 4. Buktinya dikeluarin, Bo. Transferannya si gerobak donat ke rekeningnya, uangnya si Yoke diambil, Bo. Dikasih lah itu kan ya, dari banknya kan, dari aplikasi banknya itu kan, di screenshot, dipamerin lah di sosmed. Ini buktinya si gerobak donat sudah menguras uang Yoke, ditransfer ke rekening si gerobak donat. Kadang gerobak donat pakai buat belanja gitu, kayak belanja Alfamart gitu. Ya kan, dikeluarin lah kan buktinya, Wak. Ya kan, berapa bulan kemudian. Lo tahu, Wak, nomor 4. Apa kata si Putri Jembut belakangan, Wak? Ya, itu masalah antara Uzi dan Yoke. Aku gak ikut campur. Anjing. Emang nih si anjing, emang nih. SDM rendah. Astagfirullah. Dulu ngomongnya kayak gitu berapa bulan yang lalu, Yoke di penjara. Gue yang ketanggung jawab. Gue akan suruh si Uzi untuk balikin duitnya. Mana buktinya? Duit lo diambil sama Uzi. Giliran kemarin buktinya udah ditampilin di sosmed. Uangnya lari kemana aja, uang Yoke habis. Sekarang ngomongnya apa, Putri Jembut? Itu masalah antara Yoke dan Uzi. Saya tidak ikut campur. Anjing, babi, jembut. Oh, Putri Jembut. SDM rendah nomor 1, Putri Jembut. Rima, lu kan di Batu Malang ya kalau nggak salah. Terus Kiki lu ada di mana? Udah nengok Yoke belum? Kan gue belum balik. Jadi belum nengok Yoke. Tapi aku kabar-kabaran sama Yoke. Kabar-kabaran sama lawyernya. Yoke lagi nunggu putusan nanti nih bulan depan. Apakah dideportasi atau kasusnya P21 gitu. Di Jakarta, Kak, beruntung Anda kalau di Jakarta beruntung. Jadi kalau gue ke Jakarta lo bisa ngerasain tuh crepes. Kak, kuis lagi. Iya, nanti kita bikin kuis ya. Kak, balik Indo kapan? Nggak mau dikasih tahu, ntar gue dicepuin. Ya, kemarin ke Surabaya. Gue sih pingin deh ke Surabaya ya. Gue mau jalan-jalan tuh ke Jogja. Naik kereta yang apa tuh? Naik kereta apa namanya yang 360 kamera kali 360 ya, panoramik itu ya. Naik kereta. Cepuin kripsnya ya. Lu Eki lu di mana? Di Jakarta atau di mana? Kak, nggak nemuin guru spiritualnya. Siapa tuh guru spiritualnya tuh? Panoramik ya. Ayo kalau ke Jogja, boleh ke Jogja. Surabaya Jogja nggak nyambung, Bu.
Iya, gue nih bilang, gue nih ada rencana mau ke Jogja tuh naik tuh kereta si panoramik itu. Eki, ya berarti kalau gue ke Jakarta Anda salah satu yang beruntung bisa nyobain crepes gue. Kalau yang di luar kota ya mohon maaf ya. Gimana cara tuh kirimnya? Yang ada keburu belumut duluan tuh crepes tuh. Enggak sih, tapi dia ada ininya sih. Ada expired date-nya. Expired date-nya lumayan. Gas mulu lo. LPG. Crepes bukan crepes. Enggak, kalau ke Jogja tetap ada jatah crepes Kak. Pondok Bambu deket kan Kaput. Nah, gue kan tinggal di daerah Pondok Bambu. Janji-janji surga ntar kehabisan lagi yang ada ngiler. Iya emang gila nih crepes nih. Aku juga Jakarta Kak mau cobain crepesnya. Apa kabar Umi? Baik. Mau kirim Bandung pakai Paxel bisa. Ini ya cuma kirim dua gitu doang dibela-belain pakai Paxel ya. Ini ada Silia. Tuh kan, hello Mi PJ cute. Hai. Kesian nih di sini nih. Nih ya, ada di sini namanya WXYCS. Dia salah satu yang kena tipu sama si Baim Selatan itu. Tuh, hai Bu, kata dia. Itu salah satu yang kena tipu. Dia itu ada akunnya itu ada 2 ya. Terus tiba-tiba karena si Baim itu ngomong sama dia bawa-bawa nama gue dan ada chatnya sudah dibuktiin dia bawa nama gue. Terus abis itu dia itu akhirnya percaya karena dia bawa nama gue gitu loh ya. Abis itu terus abis itu ini namanya si Wildan. Nah si Wildan itu akhirnya kabarin gue dengan akun dia yang satunya lagi. Dia nanya apakah gue kenal sama Baim. Gue bilang gue tidak kenal karena gue sama yang gini deh. Kalian di sini tau lah ya, kalau kalian DM gue nice ya kan, kalian DM gue baik-baik, gue pasti bales gitu loh. Gue pasti bales. Nah dari situlah maksudnya dia itu men-screenshot. Terus habis itu dia buat seolah-olah bahwa dia itu deket sama gue. Bahwa dia itu katanya ada yang ngomong juga katanya dia itu asisten gue. Gue itu tidak punya asisten selain Ajeng ya. Asisten gue cuma satu, namanya Ajeng Kasmo. Kalian pasti di sini yang udah ngikutin gue udah tahu tuh Ajeng Kasmo itu asisten gue dan gue tidak pernah menyebutkan nama yang lain lagi selain Ajeng Kasmo. Nah si Lia ini berapa kali ketemu sama gue, kita pernah makan bareng dan dia itu tahu asisten gue itu Ajeng Kasmo. Ajeng, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang bawa-bawa nama gue men-screenshot cuma chat-chatan doang ya, itu tidak membuktikan bahwa orang itu dekat sama gue ataupun kenal secara personal. Oke, jadi kalian be aware, kalian harus lebih pintar lagi. Aneh-aneh aja kelakuan ikan buntel itu Bu. Iya, aku juga sering DM-an sama Kak Put, tapi ya nggak berani bilang kenal deket atau jadi asistennya. Iya, maksudnya aku tuh nice gitu loh. Kalau kalian DM Kak, apa kabar? Kak ini aku pasti balas kok. Itu aku sendiri loh yang balas gitu loh. Bukan orang lain gitu. Cuma maksudnya tiba-tiba screenshotan itu dibikin seolah-olah ini loh gue tuh kabaran nih sama Putri Jimbo gitu. Dia tuh deket banget sama gue gitu. Kan nggak ada salahnya kita tuh be nice sama orang tuh nggak ada salahnya gitu loh. Cuma jangan disalahgunain untuk menipu orang gitu. Umi Ai sering hangout sama Umi PJ cute. Kalau yang suka ngintil namanya Caca. Oh iya nih. Kalau yang suka ngintil namanya Caca. Dia mbaknya si Nibras.
Aku yang pernah chatan sama Umi Emput tapi nggak ngerasa deket. Iya, maksud aku tuh, Kak, open PO Crips dong. Kagak ada open PO. Iya, Bu, disebar sana sini, Bu. Iya, tapi emang Umi Emput segitu nggak sombongnya, jadi disalahgunain sama orang. Umi karena baik jadi banyak yang manfaatin, sabar. Ya kan kesian ya. Umi miss you. Kak Ella, I miss you tuh. Jadi gimana nih? Will you marry me-nya gimana? Will you marry me-nya? Iya, maksud gue tuh kesian gitu loh, kesian orang yang ditipu. Terus udah gitu yang bilang apa namanya, apa sih yang dibilang apa tuh namanya, dipinjemin uang, ya kan, dipinjemin uang, minta pinjaman uang, nanti dibalikinnya lebih, yang kayak gitu-gitu. Be aware deh, maksudnya gini, lu punya temen pinjem duit aja, ya kan, ibarat yang ngutang aja, dimintanya aja, Masya Allah ya, tabarakallah gitu kan. Apalagi ini yang lu gak kenal, lu kasih, pinjem berharap dia balikin lebih. Ya mikir aja sendiri kira-kira gimana. Oh iya, itu yang apa namanya, investasi itu. Mana ada. Kesian itu. Orangnya chat gue tuh katanya, aku juga Bu dirugiin aku juga Kak 1,5, kata dia bilang kayak gitu. Trading. Dibilangnya trading, akhirnya dia akhirnya dikirim 1,5. Hilang begitu aja. Kan kesian maksud gue gitu. Lumayan loh, 100.000, 200.000, 500.000, 1,5 gitu. Iya Bu, 1,5 Bu, ini ada orangnya sama aku Bu. Iya, orangnya kan DM gue baca DM-nya dia. Kapan kerja Kak Tommy, nggak kangen sama adik di gemonya. nanti gue ke Jakarta. Beware Kaput, belajar dari pengalaman, baik boleh, tapi ke orang yang tepat Kak. Papaku bilang gitu, sehat selalu. Ku juga pernah DM Kaput dan nicely dibalas DM aku. Ya karena kan orang kalau sekarang gini deh, kalau kalian DM gitu ya, baik-baik, Kak salam kenal gini-gini gitu kan, atau nggak Kak kamu apa kabar gini-gini, ya pasti gue balas lah. Cuma kalau misalkan lo juga DM gue kayak alah lu begini-begini gitu, kayak ngehujat gitu, bakalan gak gue balas, gue diemin aja sampai gila, ya kan. Kak Putri, saya lagi kena juga puluhan juta, tolong bantu laporin gimana ya. Kamu ada bukti-buktinya nggak? Lagian orang-orang kok bisa ya gampang percaya sih. Aku tim yang kalau orang terdekat pun nggak mau minjemin, dia minta minjem 1 juta, gue kasih cuma cepet biar nggak dipinjemin lagi. Iya, maksudnya gini, gue juga dulu gitu, gue sering pinjemin duit gitu, karena gue pikir kesian ya kan, orang kan nggak selalu di atas, orang maksudnya gini, rezekinya tuh nggak selalu di atas, pasti ada terpuruknya gitu. Gue tuh mikir kayak gitu. Gue pun juga maksudnya gue juga pernah mengalami kesusahan gitu. Cuma kayaknya untuk menjaga, karena kita pinjemin terus kita minta, akhirnya tuh orangnya juga tetap nggak ada, kita juga butuh gitu kan. Akhir nanti itu jadi satu permusuhan. Akhirnya gue berpikir udah deh, kalau misalkan suatu saat dia pinjam, daripada dia pinjam guanya sakit hati ya kan, mintanya juga udah setengah mati. Akhirnya gue pikir udah deh, mendingan gue kasih aja seikhlasnya gitu, ngebantuin seikhlasnya, lu nggak usah ganti gitu. Ya aku juga Bu, malah gak dibalikin pinjemin duit. Ada malah masih chat WA kalau mau cairin harus selesaikan tugas lagi. Saya udah habis uangnya. Maksudnya gimana sih, gue nggak tahu deh. Nanti lo DM aja ya, ntar gue baca. Gitu. Kalau gue sekarang lebih gitu. Kalau misalkan Put pinjem duit dong gitu kan, gue lebih bilang kayak misalkan emang lo butuh berapa gitu. Misalkan gue butuh nih 1 juta gitu kan, paling gue cuma bilang gini, kayaknya gue nggak bisa pinjemin lo deh kalau 1 juta misalkan ya gitu, gue kasih aja ya misalkan 250.000 atau enggak 500.000 setengahnya gitu. Yang penting gue ikhlas, daripada gue pinjemin naginya setengah mampus ya kan, berakhir dengan ribut ya kan, berakhir dengan kekesalan, mengkel hati sendiri
Ya udah, akhirnya jadi musuh, mendingan begitu. Umi atau Kak Putri memang nice lady, nggak pelit sama ilmu, ditanya jawabnya apa adanya. Ya iya, karena itu pengalaman gue yang harus dibagi. Pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk gitu loh. Jadi kalian bisa mengambil yang baiknya, kalian membuang yang buruknya, kan kayak gitu. Hidup itu simple sebetulnya. Yoi, belajar egois ya Umi. Iya, begini aja gue udah egois sama diri sendiri aja gue masih ketipu. Betul, betul, betul. Iya, gue udah egois sama diri sendiri aja gue masih ketipu loh. Bayangin. Ada aja gitu loh. Sorry ya gue sambil serap gitu, pilek. Udaranya lagi parah, lagi ntar malam dingin banget, ntar siang panas lumayan. Jadi kayak parah. Yang minjem duit nanti bisa lebih galak bu dari yang punya duit, ya biasa ya kayak begitu ya kan, atau enggak menghilang ya kan. Boleh share kontak? Oke, nanti kamu DM aja ya Anggi, nanti aku baca. Mau nanya Mbak, apakah penahanan NM M dan Y ada cewek-cewek apa cawe-cawe dengan bantuan aparat yang terkait? Kalau memang nggak, wah, gue nggak tahu itu, nggak tahu aku itu. Maya Sari, waalaikumsalam. Iya kak, tips trik bisa kerja di Aussie please. Aduh, gue aja keder di sini ya. Aduh, pengen kerja di Aussie deh kak. Iya bisa, tapi Aussie itu negara paling susah buat kerja karena gue tadi bilang di sini itu tidak ada TKW. Umi, gimana biar nggak canggung setelah lama nggak ketemu keluarga? Be yourself aja. Karena gue juga gitu, 11 tahun tidak ketemu keluarga, pas pulang be yourself aja. Bu, udah tahu bu, yang 4M itu bu, 3,4-nya udah ditarik bu, tinggal 600. Mungkin kali ya, gue nggak tahu. Intinya berita apa namanya, beritanya Niki itu, gue hanya mengikuti, tapi gue tidak mengikuti, maksudnya gue nggak berkomentar gitu loh, tapi gue lihat gitu kan. Nah ini juga gue baru tahu lagi nih yang 600, makanya gue bingung gitu. Terus biasanya gue lihat tuh di akun apa namanya, akun fansnya Niki, kayak misalkan tanggal 28 gitu kan, apa namanya, Bang Fahmi bilang ada sidang One Prestasi gitu aja gitu. Lebih susah kerja di Aussie atau Amerika? Kayaknya dua-duanya susah ya. Lihat di aplikasi sih kak, tapi diminta visa gitu. Kalau mau kerja itu mungkin kamu harus tanya, karena di sini itu mau kerja itu pasti dilihat umur, kayaknya dilihat umur, terus sama ya nanti minta bantuan agent, nanti di kemana-kemanain gitu loh, ngerti nggak? Kayak working holiday visa. Aduh, kenapa nih, jerawat apa nih? Working holiday visa kayaknya. Andrew sekarang mode senyap, iya, biarin aja, dia mungkin dia sudah namaste.
bener-beneran namaste ini. Bu, kemarin itu si Baim ada bawa-bawa Kak Kim juga, Bu. Ntar deh, Bu, aku kirim chatnya. Spill kalung, Bu. Ini kalung dari Bali Bay. Bagus ya? Satu set sama gelangnya. Kapan ke Indo lagi, Umi? Nanti gue tinggal datang, ntar dicepuin lagi. Tapi proses awal emang ngurusin visa, ya ngurusin visa. Kabar si Astuti, Astuti yang mana lagi nih? Namaste apaan sih, Kak? Tanya tuh sama si Andur. Kabar Yolo gimana? Maksudnya mana gue tahu kabar dia? Bukan temen gue. Kok Astuti sih? Suketi. Jadi Astuti lu, ngerubah-ngerubah nama lu emang. Jangan pada nanya kapan ke Indonya, nanti juga tiba-tiba lagi makan aspat pagi sore. Kak, powerful banget. Kata yang udah namaste. Iya memang gue sih powerful. Orangku mau jual rumah di daerah Tanah Kusir Jaksel. Apa Mbak berminat? SHM luas 400, ada bangunan 2 lantai bebas banjir, Mbak. Belum ada minat beli properti aku tuh. Aduh, kura-kuranya bukan Astuti. Iya, namanya Suketi. Kenapa jadi Astuti? Jangan diganti-ganti lah. Aku udah DM ya, iya. Kabar Kim baik. Ya. Nama kura-kuraku Suketi. Kemarin dia habis makan kaktus. Agak lain memang dia tuh ya, makannya kembang, makannya kaktus. Gitu ya. Jadi beliin macan putih, Kak, masih PO, pre-order. Bu nggak kasih kembang lagi. Kemarin dia lagi pingin makan ini. Lagi makan kaktus kemarin tuh. Ada ininya videonya. Masih berprasangka baik sama Yoke nggak, Umi? Kalau misalkan berprasangka baik, ya gua itu harus positif. Ya karena kenapa? Kalau gue negatif itu aura gue jadi jelek. Cie, asik. Dan Yoke pun juga ada etikat baik ke gue, ya bahwa dia ingin menjelaskan semuanya. Dia ingin menunjukkan bukti bahwa dia itu tidak jahat ke gue katanya. Kita masih kabar-kabaran. Kalau ditanya kok Yoke bisa kabaran sama Kak Putri, bisa. Karena dia punya hak, jadi dipinjemin handphone sama petugas untuk mengabari keluarganya atau teman-temannya gitu. Tapi memang dijatah dan pakai waktu. Nah, gue melihat setiap ada kesempatan, Yoke itu sepertinya kan harusnya gini, yang namanya waktu terbatas itu kan udah pasti yang diutamain adalah keluarga gitu. Tapi Yoke bener, maksudnya gini, gue melihat karena dia tidak mau ada kesalahpahaman, dia setiap pegang handphone itu dikasih waktu itu, dia pasti mengabarin gue, dia pasti membalas chat gue gitu. Jadi gue melihat ya masih ada etikat baiknya lah gitu loh untuk meluruskan masalah. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu. Karena yang gue ngomong kemarin itu adalah ya karena gue denger rekamannya gitu. Dan gue bilang sama Yoke, gue denger rekamannya. Ya mana rekamannya? Nggak mungkin gue kirim ke lu, tapi nanti kalau ketemu gue akan kasih. Gue bilang gitu, gue akan kasih lo denger. Nggak mungkin enggak. Tuh.
Ya intinya di sini juga Yoke kemarin ngomong, em, ya aku di sini aku nggak mau jahat sama kakak, dia bilang, dan Yoke sudah meminta maaf. Gue bilang, kalau memang lo nggak salah kenapa lo minta maaf? Dia bilang, yang namanya manusia kak, dia bilang itu pasti ada aja salahnya. Oke, gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang, terus dia bilang gini, aku berani didudukin dan em, apa namanya berkata sejujur-jujurnya. Dia bilang, ya sudah, gue juga harus em, terbuka gitu loh. Gue tidak boleh menutup kuping dan menutup mata gitu. Emang di rekaman itu Yoke jadinya jahat ya kak. Ya intinya intinya dia merekam itu bukan rekaman yang antara dia sama Yolo ya. Ini rekaman suara gue dan dia. Karena waktu itu dia meminta direkam itu karena dia bilang gue tidak percaya dengan Putri, kata dia bilang gitu, karena Putri itu Markus plus anaknya preman, dia bilang kayak gitu. Jadi gue harus menyimpan semua bukti-bukti, jadi suatu saat kalau misalkan dia jahat sama gue, dia bilang gitu kan, jadi gue punya bukti. Berarti Yoke itu sudah berpikiran bahwa gue itu akan jahat suatu saat nanti sama dia. Gue bilang sama Yoke, gue cuma bilang gini, gue Markus, gue anak preman tapi gue tidak pernah makan temen. Gue bilang kayak gitu. Ya, gue tidak pernah makan teman. Bahkan ya, lu aja kemarin bilang uang lu 300 aja diambil sama Uzi aja, gue bilang mana buktinya? Kalau memang bener ada buktinya, gue yang akan tagihin gitu loh, karena itu hak lu gitu loh. Tapi kenapa lo berpikiran gue akan jahat sama lo suatu saat nanti gitu loh? Itu yang gue yang shock, gue yang kecewa gitu. Sedih loh maksudnya kayak lu nggak ada. Yoke trust issue sama temannya sendiri. Lebih bukan trust issue sih ya, lebih kayak kalau gue lihat di sini kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya tapi ada beberapa omongan dia itu yang fitnah gitu loh, dan itu pun gue dikonfirmasi gitu loh, makanya gue tuh kayak yang what gitu kan. Jadi akhirnya semua itu diputer itu bahwa dia begitu itu karena gue gitu loh. Padahal dia begitu melakukan hal itu sudah dari 4 tahun lalu sebelum gue muncul gitu loh. Sebelum gue muncul, yang sampai akhirnya ada masalah baru lagi yang menyangkut gue, dan akhirnya gue sama Yoke itu menyuarakan gitu loh, ngerti kan kekecewaan gue, apa namanya, kekesalan gue, kemarahan gue gitu loh. Tapi dia malah bilang bahwa itu suruhan gue gitu. Padahal itu bukan suruhan, tapi kita bertukar informasi lebih tepatnya. Umi, are you still support Aminiki? Iya, support. Pastilah. Itu yang makanya membuat gue jadi kayak yang kok gitu ya gitu. Terus apa namanya, gue chat Yoke pun gue menanyakan satu hal waktu itu. Gue cuma bilang gini, emang benar gitu kan? Ya adalah satu hal yang gue pertanyakan sama dia, dan dia jawab, tapi jawaban itu beda dari yang dia jawab sebelumnya ke gue gitu. Berarti gue pikir oh ya udah, nih mengarang bebas nih. Yang Mbak Imi tuh gimana ceritanya kakak dibawa-bawa? Iya, dia tuh nipu sana sini, dibilangnya katanya dekat sama gue, asisten gue gitu-gitu. Berharap Kaput sama Yoke tetap baik-baik aja. Gue tidak memusuhi Yoke,
karena gue sudah tidak mau punya musuh lagi gitu loh. Gue tidak mau menambah permusuhan gue di luar gitu kan. Tapi mungkin gue akan menjaga jarak dari Yoke karena ya berarti gue harus hati-hati gitu. Terus yang soal ATM dipakai gimana? Gue udah tanya sama Uzi aja nggak tahu gitu loh, nggak tahu nomor pinnya, gimana cara mau ngambil duitnya. Terus gue tanya sama Yoke mana bank statementnya nggak dikasih. Dia bilangnya adalah ya udahlah, duitnya juga nggak bakal balik lagi. Harusnya kalau memang benar uang lo dipakai ini bukan 10-20 juta, 300 juta sesuai pengakuan Yoke ke gue nih 300 juta. Kalau memang lu beneran itu dipakai, itu kan uang gede ya gitu. Lo akan tunjukin itu ke gue, bank statement itu gitu loh. Dan gue akan minta sama Uzi gitu loh. Walaupun kita berteman, kalau ada salah satu teman itu pengkhianat atau mengkhianati, gue akan salahkan itu, gue tidak akan ngebela. Gitu. Dan kemarin gue bilang sama Yoke kok, dia bilang gini, aku bakalan kalau ditanya ya pasti aku jawab jujur ya, sama gue bilang gitu. Gue juga kalau ditanya juga gue pasti jawab jujur, gue bilang kayak gitu, nggak mungkin juga gue bohong, gue gituin memang Yoke kemarin. Kalungnya bagus Umi, iya bagus ya. Iya nih. Sedih loh Bu, dengarnya jadi di posisi ibu. Enggak lah, udahlah biar namanya juga pertemanan kan. Papinya Kak Putri kerabat baiknya Om Hercules ya, iya. Asik berarti di balik Yoke ada donatur ya, sedap. Nggak ada donatur. Di balik Yoke itu tidak ada donatur. Tidak ada donatur satupun di balik Yoke. Melainkan Yoke yang meminta uang. Jadi kayak misalkan kalian nih punya produk skincare gitu ya, terus gue menawarkan diri gue gitu, kayak boleh nggak gue jadi BA lu gitu. Terus udah gitu, udah karena memang dia tidak butuh BA ya kan, akhirnya ya dia bilang nggak iya aku lagi belum butuh BA, bilang gitu. Atau enggak aku kasih kamu aja uang, nanti kamu endorse aja, anggap aja aku endorse gitu. Komen aku nggak muncul ya, muncul kok. Yoke baik-baik aja. Diperluas lagi rasa sabarnya ya Umi, peluk jauh. Ini mah udah sabar banget ya kan, makanya tinggal nunggu Yoke nanti. Kalau memang Yoke nggak tahu ya, intinya berakhirnya apakah dia dideportasi atau enggak, memang dia tetap P21 ya, gue akan nunggu itu. Maksudnya gue akan temuin Yoke kok. Sabar Kak Putri, obat kelek belum launching ya, belum, sabar. Masih temenan sama Yoke, nggak pernah musuhan kok, dan gue tidak pernah menganggap dia musuh. Hubungan Umi dan Fitri nggak, tetap aja kalau itu mah musuh sampai liang kubur itu mah. Pala lu puyeng nggak sih Kak? Puyeng. Intinya Umi diterangkan di sini mana temen yang real. Iya Kak, saya udah DM. Oke. Sabar Ibu, semangat terus Bu. Iya, gue semangat. Iya, saling memaafkan nanti Umi, habis itu jaga jarak aja. Iya, itu mungkin lebih baik daripada, maksudnya gini, daripada malah nanti akhirnya jadi musuh gitu kan. Ya udah, kita jaga jarak aja. Maksudnya jaga jarak itu karena lebih meminimaliskan pertikaian gitu loh. Pertikaian atau enggak fitnahan gitu. Kalau deportasi tetap kan nanti di US-nya dia tetap di penjara, enggak. Kalau dideportasi sudah, berarti dia tidak boleh masuk Indonesia sampai waktu yang ditentukan negara Indonesia. Yang baik, sabar-sabar ya, ini gue sabar. Jaga jarak sama siapakah? Sama Yoke, iya sama Yoke.
gitu. Dan sekarang juga masih kabaran sama Yoke kok, masih kalau misalkan ada hal apa gue langsung nanya sama Yoke. Di saat Yoke bisa balas, dia pasti balas gitu. Aku pernah di posisi Kak Putri, so no wonder I stay feel you. Iya, ya begitu. Nggak akan mungkin dideportasi ya kak, karena tujuannya Nepos biar Yoke di dalam lebih lama. Iya sih, yang gue dengar begitu. Yang gue dengar begitu. Yoke ada baiknya juga, mungkin dia salah jalan Umi. Iya, gue nggak bilang Yoke itu 100% jahat ya. Dan gue pernah waktu itu bilang bagaimanapun juga Yoke pernah ngebantuin gue gitu kan. Cuma yang gue shock itu kenapa dia bisa berpikiran suatu saat gue akan berbuat jahat sama Yoke. Yang padahal gue tidak pernah berpikir seperti itu. Yoke pegang HP juga kak di dalam, pinjem. Dia pinjem, jadi ada waktunya. Dia untuk ngabarin keluarga, untuk ngabarin lawyer mungkin, untuk ngabarin teman. Dan itu bukan berarti dia pegang handphone all day ya gitu. Jadi mungkin dia hanya dipinjemin misalkan 15 menit, 30 menit gitu. Mungkin Yoke lagi nebus karma buruknya di dalam penjara, bisa jadi. Dia pun juga maksudnya mengakui kayak, dia bilang kayak ya udahlah kak, aku juga udah di dalam, dia bilang gitu. Ini juga kan kesalahan aku juga, dia bilang, dan aku sudah terima. Ada kok chatnya semuanya, nanti ya gue tunjukin ya kalau gue lagi iseng-iseng gue live, ntar gue tunjukin. Kakak kecewa ya sama Yoke. Iye, kecewa. Jahat dong Yoke itu, dia fitnah semua orang, dia buka aib-aibnya orang termasuk Jenderal Bintang 2, dikuliti keterlaluan sih. Nah itulah kesalahannya dia gitu loh. Dia tidak tertuju pada satu yang memang menjadi permasalahan gitu. Ya makanya kalau gue kan memang gue tidak pernah kayak kalian ya di sini. Kalian bilang, kak bantuin Niki dong gitu kan. Terus gue bilang, ya korelasinya apa, gue harus bantuin gitu loh. Karena gue kenal Niki gitu kan. Tapi maksudnya, ya gue mau bantuin gimana. Ya gue bantuin ya paling bantu hanya support gitu kan. Terus kayak, kak bantuin Yoke dong gitu lah. Yoke gue bantuin kok gitu. Cuma maksudnya kalau misalkan gue bantuin terus lo nya dihantam juga, kayak mana jalan ceritanya. Tapi dari mana lah dia informasinya, tapi ada bakal keseret semua tuh kak yang kasih info ke Yoke. Gue nggak tahu, dia banyak aja infonya gitu loh. Bahkan gue sendiri sampai gue bilang, lu tau dari mana gitu. Dia bilang ada lah yang ngasih tahu, ada lah gitu. Ya jadi kan gue bingung gitu loh. Secara gini, kalian lihat di dunia sosial media gue yang selalu tandem sama Yoke, yang selalu sama-sama sama Yoke, tapi bukan berarti gue tahu semuanya gitu loh. Bahkan kadang-kadang apa yang dia posting pun juga gue tuh, loh ini lo tau dari mana gitu loh, tiba-tiba lo udah posting gitu. Tapi hebatnya itu bisa lo semuanya tiba-tiba memutarbalikan bahwa otaknya itu adalah gue. Bayangin, dibilangnya otaknya adalah gue. Selama 4 tahun dia nyerang si anak durhaka ya. Terus tiba-tiba gue baru masuk yang 6 bulan, gue dibilang otaknya. Hebat gak? Ya bisa aja, nggak tahu omongan dia kan di dalam kayak gimana ya. Tapi kan gue balik lagi, buktinya mana? Kalau misalkan memang gue harus bertanggung jawab, gue akan tunjukin bukti-bukti dari gue. Masih ada kok, nggak ada gue hilangin. Sampai jenderal yang dia hina itu WhatsApp gue dan bilang ternyata otak dibalik Yoke itu kamu. Itu gue shock. Hah? Tapi nggak masalah, gue nggak takut gitu loh. Bahkan gue nanti kalau gue di Jakarta, gue akan menemui
jenderal itu. Karena kalau selama gue nggak salah, gue nggak akan mundur. Gue akan menunjukkan bahwa gue benar gitu. Walaupun hasil akhirnya dia tetap percaya atau nggak kayak gimana, ya itu terserah, ya kan. Yang penting gue sudah menunjukkan bahwa gue tidak salah. Ya, gue pakai Oxfa dan gue suka warna hijau, makanya Oxfanya warna hijau. Rasa leci. Itu bener ya, oke, yang fitnah. Kalau yang itu gue akan cari tahu sampai gue ketemu sama jenderalnya. Ada ya orang setega itu, kok kamu sabar banget. Ya kalau kelihatan gini, kalau mungkin orang yang memfitnah gue itu ada di luaran, gue nggak akan diem gitu. Tapi kalau dia lagi menjalani hukumannya, ya sudah gitu kan. Buat apa gue gerasak gerusuk gitu loh, karena dia pun juga lagi mengalami proses hukum kan gitu. Makanya kan seperti yang kalian bilang, ada satu yang pernah menghina gue ya kan, yang sudah masuk penjara, yang akhirnya heboh kan gitu loh karena sudah ditahan gitu. Dan kalian minta gue membahas itu. Gue pikir buat apa gue bahas, itu orang sudah menjalani hukumannya gitu. Jadi menurut gue nggak penting gitu. Yang penting dia sudah minta maaf dan gue sudah memaafkan. Kakak kenapa masih bantuin, kan udah dibuat kakak kecewa. Karena gue sudah janji kalau memang dia benar gue akan bantuin. Merek apa liquidnya? Merek Foam. Foam sama apa ya, ada di sini deh kalau nggak salah, apa gue lupa gitu, jus apa gitu, viral juice. Kenapa nggak los kontak aja sekalian, nggak usah kenal lagi sama Yoko, nggak usah diladenin. Kasian, jangan kayak gitu. Dia masih apa namanya, masih mau menunjukkan bahwa dia itu nggak jahat sama gue gitu loh. Dia masih mau menunjukkan bukti-bukti itu dan dia masih mau silaturahmi baik sama gue. Jadi masih gue tunggu gitu loh. Baby boy mana nih? Baby boy ganteng mana? Lagi sekolah. Kuat banget kalau aku ku samperin, ku tampol. Ya dulu gue begitu. Cuma kan gue sudah mulai berumur ya kan, sudah mama jadi harus tahu diri, nggak mau itu ributin kanan kiri. Kalau bisa berdamai, silaturahmi, lebih mencari pahala, ya kan. Kesian malaikat yang mencatat keburukan, pegel. Semangat ibu walau banyak fitnah dan hinaan, semangat selalu ibu, sehat selalu terus bu. Terima kasih Wildan. Wise, kalaupun keluar asap dari ubun-ubunnya kok. Ya begitulah, ya kan. Yoko berarti udah minta maaf ke Kak. Udah minta maaf kok. Nanti ya. Nanti gue live pakai handphone gue satu lagi. Abis itu nanti gue tunjukin, karena ada di sini catnya. Yang nggak jadi nikah dong sama Tutuy karena karmanya, ya kita nggak tahu lah. Maksudnya juga ya kita nggak tahu, mungkin Tutuy masih nungguin. Nggak jahat, tapi kalau ada kesempatan lu bakal dihantam aja juga. Ternyata kan lu udah lihat sendiri Kak. Iya sih. Kak pilih matcha atau coffee? Kalau gue ada temen kayak Kayoke langsung gue cut off. Ya gini, karena dia masih mau menjelaskan gitu loh. Karena dia ngerasa juga, ya wajar lah orang self defense ya gitu loh. Maksudnya karena dia ngerasa juga dia tuh dikhianatin, dia juga difitnah gitu loh. Jadi dia menunjukkan bahwa gue akan nunjukin Kak, gue tuh nggak jahat gitu. Tapi we'll see lah. Iya sih, bener juga. Hati-hati ketakutan dia pura-pura aja bersikap, bisa jadi. Live-nya jangan di... Iya di IG kok. Ini si Baim nipu.
Yoke mungkin kemarin shock ya kak, jadi main seret-seret nama orang aja. Mungkin kalau misalkan shock nyeret-nyeret nama orang sih enggak ya. Lebih tepatnya mungkin karena dia hanya menjawab jujur aja sih gitu loh. Gak ikut campur lah, mau ngapain? Ini mah urusan receh, urusan sampah. Mau ngapain bokap ikut-ikutan, malah kalau bisa nggak perlu tahu lah dia gitu loh. Ini kan kemarin ini pertikaian gue ini kan sampai J King tahu itu kan karena ada yang suka ngadu-ngadu kan kemarin itu kan gitu. Anaknya sendiri aja nggak ngadu. Kenapa sih netizen ngejelekin Kayoke? Barang Kayoke di luar pada ngejilat semua netizen. Nggak mungkin bukannya ngejelekin, cuma kan kemarin kan ada omongan yang memang salah paham gitu loh. Nggak salah paham sih, maksudnya belum terbukti ya gitu loh, yang bikin gue tuh kecewa gitu loh. Karena gue tidak pernah jahat sama Yoke gitu loh, ataupun berpikiran gue mau jahat sama Yoke sekarang ataupun nanti gitu. Tiba-tiba keinget si Ojan. Kesian Yoke dikambing hitamkan. Sebetulnya Yoke itu tidak dikambing hitamkan. Hanya saja Yoke itu kebablasan. Kak jujur sehari makan berapa kali? Kenapa nggak endut-endut kasih bocoran tetap body goals? Aku makan apa aja. Om Ringo pasti geleng-geleng kakak saya. Iyalah. Lagi pada di kamar semua. Bukan ngejelekin tapi kecewa. Lu paham konteksnya kagak bun? Aduh, sampai ini gue. Ibu Putri yang dikambing hitamkan sama si Yoke. Iya karena gue yang dibilang katanya otak di belakangnya Yoke. Sampai ditegur gue masih jenderal. Gila, sampai gue bilang gini. Mana buktinya? Gue bilang gitu. Kalau memang ada buktinya, aku bakal tanggung jawab bang. Aku bakal pulang. Aku bakal serahin diri, aku bilang gitu. Kalau memang aku otak di baliknya Yoke. Paling rekaman dikirim Kim Haut itu editan untuk obok-obok Yoke. Ya makanya kan gini. Kita lihat kan Yoke kan juga bilang kan. Pertama Yoke sudah minta maaf. Kedua Yoke akan membuktikan. Makanya gue bilang ya sudah nanti gue dudukin. Bilang itu kan. Kita buka-bukaan semua. Jadi gue bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu loh. Kalau misalkan ngomong personal kayak gini capek gitu loh. Misalkan ya kan Yoke, Kim, Uzi, gue berempat ya kan. Gue dudukin ayo ngomong. Tapi 1 minggu. Ya Allah aku di posisi kakak gemes sekali. Sampai nangis-nangis pasti saking gemesnya. Kamu kok kuat sekali sih kak. Namanya juga anak preman. Jadi harus kuat. Mana tuh? Harus kuat. Didudukin lagu foto. Iya dong langsung foto berempat. sambil berpelukan gitu ya kan. Aduh. Gregetan sih yang ngikutin Yoke dari 4 tahun lalu. Pasti paham sama Kak Putri kan baru kemarin. Masa dibilang otak selama ini gila ya. Iya. Cantik kapan ke Jakarta lagi? Gue yang gak mau bilang. Ntar gue dicepuin. Main yuk kak. Main sama aku gak bakal ku sakitin. Ku sayang-sayang. Nanti tiap hari kita jalan makan. Ngobrol sebutan makanan. Ih. Gue suka yang kayak begini. Makan. Tapi 1 minggu kemudian diulangin lagi tuh. Bu kalau jumpa Yoke tampol enggak lah gila loh. Gedean badan dia daripada badan gue. Intinya Kim Haut itu buzzer paham aja lah ya kan. Takut tiba-tiba mati live-nya udah mau 1 jam. Kayaknya ini deh live gue tuh bisa lewat dari sejam deh. Kakak suka makan seblak gak? Enggak. Dalam kondisi seperti ini harus hati-hati dengan berita yang didengar. Banyak yang mau mecah belah. Iya makanya aku gak mau terlalu
ya makanya kenapa gue tuh nggak pecah emosi gue itu, karena gue tuh masih bisa kabaran sama Yoke gitu loh. Jadi nggak bisa gue apa ya, dingin ya. Jadi gue tuh nggak bisa kayak panas-panasin gitu loh. Nggak ada yang cepuin sih, menurut berita ya nggak ada yang cepuin dia, intinya begitu. Makanya gue bingung kenapa maksudnya ada berita dicepu. Itu yang gue dapet ya. Makanya gue harus bener-bener tanya sama Yoke detail dari A sampai Z. Kalau memang lo bilang ada yang cepuin, taunya dari mana? Iya, karena juga kemarin juga apa ya, dibilangnya katanya Yoke tuh selalu ada BAP tambahan, minta BAP tambahan gitu-gitu. Gue juga keder. Aduh, keluar lagi tuh ya kan bahasa keder. Kak, boleh nanya apa yang bikin Kak Putri sama Fitri bermusuhan? Karena dia suka ngadu sama bapak gue. Yang kecil-kecil, kerucil-kerucil pada tidur. Terus yang gede-gede pada di kamarnya masing-masing. Bu lah. Langitnya bagus banget ya, langitnya bagus banget di sini. Dan di sini tuh nggak ada polusi. Oh. Oke. Kita dulu karena aku nggak punya ini, ya kan. Ngadu dengan maksud untuk apa, Carmuk? Maksudnya gimana? Carmuk ceritanya. Aku mau jemput anak-anak. Bu, ngapa begini? Apanya begini? Aku normal semua, anaknya 5. Di sana udah ada mobil otomatis. Ini mobil gua, mobilnya electric vehicle. maaf. Suara kunci ya kerasa-kersek ya. Kalau di Instagram itu, ya Allah, cahaya ilahi. Kalau di Instagram itu kalau di jalan boleh kan ya? Kalau di TikTok itu kan lagi di jalan tuh suka kayak kebenet gitu loh. Wow. Kita lihat langit Melbourne. Keren, sukses dan terima kasih. Itu ngapa kok kameranya begitu, Bu? Gimana kameranya begitu? Fitri itu memang tidak baik untuk dijadikan teman dari awal. Di dekat MN saya sudah bisa baca. TikTok banyak kali peraturan ya. Oh boleh ngerokok juga ya. Kalau Igo itu santai ya, lebih santai ya daripada TikTok ya. Kak, temenan yuk, ayo. Gue lebih suka banyak teman daripada banyak musuh. Gak gerak, Bu, gak gerak. Gue lagi nunggu. Kalau gue gerak tabrakan, gila. Lagi ngantri nih. Mobilnya rame. Wildan gue gampar ya, gak bergerak dari tadi. Ya iyalah, lu mau gue nabrak? Hah, serius boleh ngomong jorok? Ih, ngomong apa ya? Jorok apa ya? Anjing gitu ya. Itu mah bukan ngomong jorok, itu mah ngomong kasar. Tunggu sebentar.
2 menit gue nyampe ke sekolah anak gue. Baru gue bacain komen lo satu-satu. Sabar ya. Up. Iya tuh tanggal 28 kan sidang terbuka itu. Jadi kalian bisa nonton. Bisa datang maksud gue. Putihnya biru sebetulnya. Ntar ya pas berhenti ya aku videoin ya. Dan udaranya lagi enak. Lagi panas hari ini, tapi anginnya kencang jadi sejuk. Dan gue lagi flu, jadi bersin-bersin terus. Karena di sini itu tidak ada polusi. Kenapa? Karena di sini itu tidak ada motor. Motor itu jarang. Yang banyakan itu mobil. Ya Allah, apa tuh? Oh, gue pikir burung mati. Panas. 40. Maaf gengs, terputus. Tadi apa namanya Jaking menelpon. Tuh, ini namanya luar negeri ya. Di Australia seperti ini. Tuh, ini sekolah anak gue nih. Mana sih caranya ngeliatin nih? Ini sekolahnya abang dan adek. Nah itu ada sign di depan sini nih, depan sini itu bus zone. Jadi gue nggak boleh parkir di depan situ. Gue boleh parkirnya di sini. Kita nggak boleh parkir kita nggak boleh parkir tuh dari jam ini nggak boleh parkir ya, pokoknya begitulah. Gue nggak tahu juga, gue agak-agak ini tuh. Inilah Melbourne. A day in my life with Putri Jimbo. Ya gitulah cerita. Mau kata apa filter? Guys, sorry ya, gue lagi disuruh bokap nelpon orang dulu nih. Nanti gue lanjut lagi ya, kalau enggak nanti